Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau Allah yang dapat menyertai kehidupan kami. Bukan saat kami sukacita, bukan saat semuanya beres, tetapi di semua situasi Engkau Allah yang menyertai. Itulah yang membuat kami terhibur. Itulah yang memberi pengharapan kepada kami di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah-tengah gelombang yang kami hadapi. Kami percaya ada Allah menyertai kami. Kami berterima kasih memiliki Allah seperti Engkau, dan kami merindukan ya Tuhan. Melalui firman yang kami dengar, Tuhan membukakan pengertian kepada kami, supaya pengertian kami yang salah dapat diluruskan. Dengan demikian, pengertian yang benar, yang berasal dari Tuhan, yang Tuhan harapkan, itu boleh jadi di dalam diri kami, pribadi lepas pribadi. Karena itu hamba-Mu yang menyampaikannya, dalam semua kekurangan keterbatasan, biarlah pertolongan Tuhan nyata untuk menolong, menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarkannya. Kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri kembali. Mari kita membaca dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Matius pasal pertama ayat 18 sampai 25. Kita akan baca dalam bentuk responsoria. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Saya akan bacakan ayat genap, saudara-saudara ayat ganjil. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Tema khotbah kita hari ini, Allah menyertai kita. Seringkali kita nyanyikan Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Tapi kita nggak tahu apa latar belakangnya. Kita tidak mengerti kenapa itu ada. Mengapa dinyanyikan Immanuel? Mengapa ada kata Allah menyertai kita? Nah, ini punya sejarah. Sejarahnya adalah bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, Allah menyertai mereka menuju tanah Kanaan. Tetapi sesampainya di tanah Kanaan, mereka ini sering sekali ditindas, sering sekali ditekan, diserang oleh bangsa-bangsa lain, membuat bangsa ini merasa sangat berat. Bangsa Israel ini merasa berat menghadapi begitu banyak
Ya, terutama saudara tahu ya bangsa apa yang memperbudak dia pertama dulu? Bangsa Mesir, kemudian bangsa Filistin. Ini semua tercatat di Alkitab. Jadi semua musuh-musuh bangsa Israel ditulis di Alkitab. Ini sering menyerang mereka. Ini sering sekali mengambil, merampas barang mereka, milik mereka, lalu mengangkat orang-orangnya, ditawan. Ketika bangsa ini ditindas oleh bangsa lain, maka mereka membutuhkan pembebasan. Mereka membutuhkan perlindungan. Lalu siapa yang disuruh untuk melindungi atau membebaskan mereka dari serangan musuh, dari serangan bangsa-bangsa lain? Pertama sekali waktu itu adalah Raja Saul. Itu raja pertama yang dipilih. Raja Saul itu yang memerintah di bangsa Israel. Baru sesudah Raja Saul, kedua adalah Raja, nggak tahu kita. Berarti nggak tahu raja-raja. Sesudah Raja Saul pertama, kedua Raja Daud. Raja Daud waktu dia masih kecil, masih muda, sebagai gembala sudah dipilih oleh Tuhan menggantikan Raja Saul. Kenapa? Karena Raja Saul ini tidak taat, memberontak kepada Tuhan. Jadi dipilihlah Daud yang masih muda, mukanya kemerah-merahan, tetapi itu yang sudah ditetapkan Allah, menggantikan Raja Saul. Raja ini akan terus turun-temurun, ya. Jabatannya akan berakhir. Raja ini jabatannya berakhir diganti dengan raja baru. Raja ini juga berakhir diganti oleh raja baru. Tugas raja waktu itu adalah membebaskan rakyatnya, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa lain, dari tindasan bangsa-bangsa lain. Jadi tugas raja adalah melindungi rakyat. Tugas raja adalah membebaskan rakyat dari penindasan, dari perbudakan bangsa-bangsa. Nah, kalau begitu saudara, ketika Raja Saul berakhir, dia tidak bisa lagi membela bangsa. Diganti Daud. Ketika Raja Daud memerintah, dia bisa perang, memerangi bangsa lain, membela rakyat, tapi dia juga pasti mati. Nah, sebelum pun dia mati, jabatannya sudah berakhir, diganti oleh anaknya. Ketika diganti oleh anaknya, anaknya lagi yang berperang, melindungi rakyat, membebaskan rakyat dari jajahan musuh. Inilah sejarah, saudara. Berarti sejarah ini merupakan hal yang dalam bagi bangsa ini, yang sudah melekat, yang sudah mendarah daging bagi mereka. Bahwa mereka ini adalah di bawah jajahan. Mereka adalah ditindas, mereka diperbudak, mereka membutuhkan pembelaan, pembebasan dari seorang raja. Hal ini terus turun-temurun dari generasi kepada generasi. Inilah yang ada tertanam. Maka latar belakang ini biasanya inilah yang mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi setiap orang juga punya latar belakang. Bangsa Israel punya latar belakang. Pribadi manusia juga masing-masing punya latar belakang. Latar belakang kita ini pasti sangat mempengaruhi konsep kita, mempengaruhi pemikiran kita, mempengaruhi pengertian kita ketika mendengar firman. Nah, saat mereka butuh pembebasan, maka ketika datang raja baru, itulah Yesus. Konsep yang lama ada, konsep yang sudah tertanam bertahun-tahun dari generasi demi generasi, itu sudah mempengaruhi seluruh hidup mereka. Maka ketika Yesus datang, dalam benak mereka, dalam pikiran mereka,
ini juga akan datang membebaskan kami dari perbudakan bangsa lain. Ya. Saudara-saudara, inilah sejarahnya. Inilah latar belakangnya. Sehingga begitu sulitnya bangsa Israel mengerti. Begitu sulitnya bangsa Israel menerima Yesus. Kenapa? Karena konsep yang sudah mendarah daging. Konsep yang salah sudah tertanam. Sehingga ini sulit dikikis. Nah, nanti kita hubungkan dengan kehidupan kita. Tapi kita akan belajar dulu dari latar belakang bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, Tuhan sudah berjanji di dalam Yesaya 6, mari kita baca. Yesaya 9 ayat 6. Ini nubuat tentang kedatangan Raja yang baru, itulah Yesus Kristus. Yesaya pasal 9 ayat 6, mari kita baca bersama-sama. Mulai dari ayat 5 supaya lebih jelas lihat. Kita baca, kaum bapak membaca ayat 5, kaum ibu atau wanita membaca ayat 6. Kaum pria ayat 5, kaum wanita ayat 6. Kita baca bergantian. Sudah dapat? Yesaya 9 ayat 5. 2, 3, ya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang raja, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yang perlu kita perhatikan ayat 6-nya bahwa dikatakan di sini ia mendasarkan, mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kerajaan yang akan datang itulah dari keturunan Daud ini, seorang raja baru akan datang. Kerajaannya dikokohkan dengan keadilan dan kebenaran. Berapa lama? Selama-lamanya. Inilah penggenapannya yang kita baca dari pasal 1 Matius tadi. Yesaya 9 ayat 6 digenapi di dalam Matius pasal 1 ayat 21. Mari kita baca ayat 21, 2, ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Coba perhatikan perbedaannya antara latar belakang bangsa Israel dengan tujuan Yesus. Kalau janji tentang raja yang akan datang ini memerintah dengan keadilan, dengan kebenaran, dan selama-lamanya. Apa beda dengan raja-raja yang memerintah bangsa Israel? Ketika raja-raja memerintah bangsa Israel, raja itu akan berakhir, jabatannya berakhir, usianya pun, umurnya di bumi berakhir, kerajaannya pun berakhir. Ini harus kita perhatikan. Raja yang memerintah, berapa banyak pun raja itu, semuanya berakhir. Jabatannya semua berakhir, kerajaannya pun berakhir. Tetapi ada satu janji yang dijanjikan oleh para nabi, khususnya Nabi Yesaya, bahwa dari keturunan Raja Daud ini akan datang seorang raja baru. Siapa namanya? Yesus Kristus. Raja yang datang ini akan memerintah dengan keadilan, kebenaran, dan kerajaannya tidak berakhir. Kalau kerajaan raja-raja tadi semua berakhir, tapi kerajaan yang akan datang ini,
akan berkesudahan. Mengapa kerajaan Yesus tidak berkesudahan? Karena Dia datang bukan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa-bangsa lain. Tapi tujuannya tadi adalah dari Matius 1 ayat 21. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Karena kita juga latar belakang kita sudah banyak yang salah. Sehingga sulit mengerti yang benar. Ya, sulit sekali mengerti kebenaran. Karena itu, mari kita perhatikan dalam ayat 21 itu, tujuan Raja yang baru datang ini untuk apa? Ngapain Dia datang? Apakah sama dengan raja-raja sebelumnya yang sudah memerintah di Israel? Tujuannya beda. Itu ayat 21 saya bacakan sekali lagi. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Namanya sudah dijanjikan. Beri namanya Yesus. Jadi Yesus itu bukan dari Maria yang membuat namanya. Bukan Yusuf. Tapi sudah dinubuatkan terlebih dahulu. Dan ini disampaikan oleh malaikat. Jadi namanya juga sudah dibuat sebelum Dia lahir. Ini sebelum lahir. Ya, sudah disampaikan namanya kepada Yusuf. Beri namanya Yesus. Berarti malaikat berperan ikut memberi nama Yesus, saudara. Berarti Yesus itu bukan nama buatan manusia. Itu nama Allah yang disampaikan melalui para malaikat kepada Yusuf. Berilah namanya Yesus. Kenapa? Karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bukan dari bangsa Filistin, bukan dari bangsa Babel, bukan dari bangsa Mesir, dari dosa mereka. Beda sekali yang mereka harapkan dengan tujuan Yesus datang. Mereka harapkan dibebaskan dari perbudakan bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan yang ada di dunia di sekitar mereka. Sedangkan tujuan Yesus datang bukan untuk itu. Tujuannya datang itu jelas sekali adalah menyelamatkan dari dosa. Karena manusia pada umumnya tertekan, tertindas, berat, itu bukan oleh bangsa lain, tapi dari dalam sendiri. Dosa itu yang paling berat. Ini harus kita sadari. Dosa yang paling menekan kehidupan manusia, maka Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi tujuannya datang jelas. Untuk apa Dia datang? Bukan membebaskan dari perbudakan bangsa-bangsa lain. Bukan berperang melawan bangsa sekitarnya. Membebaskan bangsa Israel supaya mereka merdeka. Bukan. Tetapi pembebasan secara rohani. Bukan pembebasan secara jasmani. Ini perlu kita garis bawahi. Kita pun sebagai orang Kristen, mengapa sulit mengerti firman? Karena beda yang Allah pikirkan dengan konsep kita. Konsep kita sudah banyak karatnya. Sudah banyak salah konsep-konsep kita. Maka begitu Allah terangi, kita tidak mengerti. Sehingga begitu lama kita sudah menjadi orang Kristen, tapi sampai hari ini pun kita belum meyakini bahwa dosa kita sudah diselesaikan oleh Tuhan. Padahal untuk itu Dia datang. Tujuan Tuhan Yesus datang sebagai Raja yang telah dijanjikan oleh Nabi Yesaya digenapi ketika Dia lahir di kandang domba. Hal yang dijanjikan oleh para nabi digenapi
bahwa semua yang Tuhan katakan, semua yang Tuhan janjikan sudah digenapi. Berarti firman Tuhan ini dalam perjanjian lama ini adalah bentuk-bentuk janji, kemudian perjanjian baru ini adalah penggenapan dari janji. Salah satunya adalah janji tentang kedatangan seorang raja dari keturunan Raja Daud. Coba kita pikir-pikir, mengapa Tuhan Yesus harus datang dari keturunan Raja Daud? Kenapa dia datang? Salah satu, mengapa dia datang dari keturunan Raja Daud? Karena sudah dijanjikan. Jadi menggenapi janji itu, dia harus lahir dari keturunan Daud. Walaupun sebenarnya Daud sudah pernah jatuh ke dalam dosa. Jadi seringkali kita bilang, oh kenapa ya? Kok dari Raja Daud? Raja Daud aja pernah berzina dengan Betseba. Dia pernah membunuh Uria. Mengapa mesti lewat keturunannya Tuhan Yesus lahir? Karena itu penggenapan janji Allah. Apa yang Allah janjikan, dia pasti genapi, walau bagaimanapun manusianya. Karena bukan oleh karena kita dia datang, bukan oleh karena baiknya kita, bukan oleh karena kelebihan kita dipakai, tidak. Jangan kira bahwa oh berarti Raja Daud lebih daripada yang lain. Bukan masalah itu. Tetapi Allah yang berjanji, Allah menggenapi janjinya. Allah setia dengan janjinya. Allah tidak berubah dengan apa yang dia janjikan. Walaupun manusia berubah, tapi Allah tidak pernah berubah. Oleh karena itu, di dalam ayat 20 tadi sudah disampaikan para malaikat kepada Yusuf bahwa ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Perhatikan, Yusuf anak Daud. Kan bukan Yusuf ini anaknya. Anak Daud itu adalah Salomo ya, dan lain-lain. Tetapi di sini dikatakan Yusuf anak Daud. Dipersingkat oleh malaikat bahwa memang Yusuf ini berasal dari keturunan Raja Daud. Maka melalui dia lahir sang juru selamat, itu artinya penggenapan sudah jadi. Penggenapan janji Allah itu benar-benar tergenapi melalui keturunan seorang raja, itulah Raja Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau demikian, apa beda raja-raja dunia dengan raja-raja yang datang ini? Raja-raja dunia membebaskan rakyatnya dari penjajahan bangsa-bangsa di sekitarnya. Raja yang baru datang ini, itulah Yesus, membebaskan umatnya dari dosa mereka. Jadi walaupun kita saat ini tidak dijajah oleh bangsa lain, tetapi sebenarnya hidup kita sedang berada dalam penjajahan. Penjajahan apa? Penjajahan kuasa kegelapan, penjajahan dosa. Maka kita sering sekali dikuasai dosa. Sering sekali pikiran kita tidak tenang. Sering kali kita kacau. Kenapa? Dijajah, dikuasai, ditindas oleh dosa. Maka banyak kehidupan manusia kacau sekali. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa-bangsa bisa terlihat dengan mata, tetapi dosa tidak terlihat dengan mata. Namun pengaruhnya sangat besar. Pengaruh dosa di dalam kehidupan manusia sangat besar. Ini yang membuat manusia sering gampang putus asa, gampang stres, gampang mengakhiri kehidupan. Ini artinya apa? Tertindas, tertekan, diperbudak, diperhamba oleh dosa, bukan oleh bangsa. Kalau begitu, adakah raja-raja di dunia yang bisa membebaskan
bangsa Israel dari perbudakan dosa? Raja mana yang bisa? Semua raja yang memerintah di Israel semua tidak terluput dari dosa. Berarti raja-raja yang dipilih waktu itu semua berdosa. Tidak ada yang sanggup membebaskan umatnya dari ketertekanan oleh dosa, dari perbudakan dosa, ketertindasan oleh karena dosa. Hanya raja yang akan datang itu, yang dijanjikan oleh Nabi Yesaya, yang sanggup membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Maka tujuannya jelas. Dia katakan dalam ayat 21, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Tuhan Yesus datang dengan tujuan yang sangat jelas. Bukan samar tujuannya. Tujuan Yesus datang dari surga ke bumi sebagai raja yang kekal adalah membebaskan umatnya dari perbudakan dosa. Itu tujuannya. Mengapa dia mau lahir di kandang domba? Dia Allah yang punya kuasa. Dia raja di atas segala raja. Tapi mengapa mau lahir di kandang domba? Karena tujuannya adalah membebaskan umatnya dari dosa. Kalau dia memang membebaskan dari bangsa, dia gak mungkin lahir di kandang domba. Dia pasti datang dengan segala keperkasaannya, dengan segala tentaranya, lalu melenyapkan semua musuhnya. Tetapi karena musuh kita tidak terlihat oleh mata, maka pembebasannya hanya oleh kedatangan Yesus ke bumi. Hanya Dia yang bisa membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Hanya Dia bisa menyelamatkan kita. Itu tujuannya. Jadi saudara-saudara, apakah latar belakang konsep yang sudah tertanam lama bertahun-tahun di dalam hidup kita membuat kita tidak mengerti apa yang kita perlukan sebenarnya? Sama dengan bangsa Israel. Konsepnya yang salah itu membuat ketika Yesus datang, Dia tidak mengerti sehingga mereka tolak. Waktu Yesus datang, mereka yang berseru, mereka yang menjerit, mereka yang berteriak, salibkan Dia. Kenapa? Mengapa mereka bangsa pilihan, umat pilihan Allah menyalibkan Yesus, Raja yang datang? Karena beda dengan konsep mereka. Konsepnya mereka rindu dibebaskan dari bangsa lain. Tapi Yesus datang kok tidak. Dia datang kok seperti ini. Tidak seperti yang kita harapkan. Tidak seperti yang kita pikirkan, kita bayangkan bahwa Raja yang datang itu hebat, perkasa, luar biasa. Lalu Dia tantang musuh kita. Ini kok Dia mengalah. Raja yang kita harapkan bukan seperti Dia, kok loyo gitu ya. Kan itu dalam pandangan bangsa Israel. Pandangannya raja itu adalah raja yang kekal, yang bisa berperang naik kuda. Tapi Tuhan Yesus malah naik keledai. Ya. Kuda itu lambang peperangan. Keledai itu adalah lemah lembut. Makanya kalau naik keledai gak bisa perang. Ya, gak bisa dibawa. Maka jarang orang perang naik keledai. Langsung kena tembak, mati. Ya. Jadi Allah kita, Raja kita datang bukan memerangi musuh yang kelihatan. Ingat ya. Bukan memerangi musuh kelihatan, tetapi memerangi musuh yang tidak terlihat dengan mata. Maka harus dengan cara Dia. Cara Dia adalah dengan mau menjelma menjadi manusia, mengambil rupa seperti kita, lahir di kandang domba yang hina. Karena itu tujuannya adalah demi menyelamatkan manusia dari dosa mereka.
Apakah yang sudah ada konsep saudara selama ini, yang sudah tertanam berakar bertahun-tahun lamanya, sehingga begitu disampaikan tentang Yesus penyelamat, membal dia. Yesus datang mengampuni dosa, membal dia, gak masuk, ya. Maka bertahun-tahun lamanya kita dengar firman Tuhan terus, tapi sampai hari ini belum yakin dosa diampuni. Karena karat-karatnya sudah terlalu tebal. Konsep-konsep yang salah sudah berkarat bertahun-tahun. Sehingga kebenaran yang sesuai dengan kehendak hati Tuhan tidak tembus-tembus. Yang capek siapa? Ya tentu yang menyampaikan firman ini juga capek ya. Masa jemaatnya gak bertobat-bertobat. Sekian tahun dia jadi ngombal terus kan capek berkoak-koak terus ya. Lalu diri sendiri juga capek. Karena terus datang bawa Alkitab, rindu mengajar. Tapi setiap kali firman disampaikan, membal dia, nembak dia. Gak masuk. Ya. Kan capek, sama-sama capek. Coba kalau saudara motong ayam, ya, tapi gak mati-mati ayamnya gimana? Akhirnya saudara buang ayamnya. Gak bisa dimakan ini. Kenapa? Bisanya tumpul. Nah ini hatinya yang membal oleh karena konsep yang lama sudah berkarat. Apa konsep lama sudah ada? Ya saya bagikan konsep saya. Sebelum saya dilahirkan kembali oleh Roh Allah, konsep saya ada yang salah. Saya kira dulu bahwa saya akan selamat kalau saya ikut terlibat ambil bagian dalam pekerjaan organisasi. Kalau saya aktif dalam salah satu organisasi, saya akan selamat. Ini konsep saya yang salah. Konsep saya yang salah kedua adalah kalau saya berbuat baik, kan saya sudah baik. Tuhan kan senang kalau saya baik. Ini juga konsep saya. Kalau saya berbuat baik, saya kira saya diterima oleh Allah. Bagaimanapun saya baiknya, di hadapan Allah najis. Bagaimanapun saya baiknya, di hadapan Allah saya ini adalah statusnya orang berdosa. Maka satu-satunya yang menyadarkan saya waktu itu adalah Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ya, saya akan sampaikan saja, nanti saudara baca di rumah. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh Allah, bukan oleh usaha, bukan oleh pekerjaan. Ini dua-dua konsep saya diruntuhkan melalui satu firman. Firman Tuhan mengatakan, bukan oleh pekerjaanmu kamu selamat. Walaupun kamu sudah banyak bekerja di organisasi, bukan itu. Bukan oleh perbuatan baikmu, bukan. Tapi kasih karunia. Apa maksudnya kasih karunia? Kasih karunia itu artinya pemberian Allah yang diberikan kepada manusia yang manusia sebenarnya tidak layak mendapatkannya. Mana layak manusia diselamatkan? Mana pantas kita diselamatkan? Oleh karena banyaknya dosa kita. Inilah konsep yang sulit diterima oleh manusia. Kenapa? Karena konsep seperti ini sudah beranak cucu. Ya, dalam diri saya sudah beranak, lalu melahirkan anak lagi, ya, bercucu, bercicit ya. Maka begitu sulitnya, sulit sekali untuk menangkis itu, melepaskan itu, kecuali oleh pekerjaan Roh Allah itu sendiri. Maka saya dulu begitu giatnya, begitu rajinnya, tapi sulit nangkap firman. Sulit sekali mengerti. Tapi begitu Roh Allah bukakan, barulah saya lega. Tuhan terima kasih. Baru kali ini aku mengerti rahasiamu. Bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia. Bukan pekerjaanku, bukan perbuatanku, bukan kebaikanku. Tapi semata-mata Allah berikan. Lalu saya bertanya dalam hati, Tuhan, apakah yang kau berikan? Apa kau berikan kepadaku untuk keselamatan?
saya belum diselamatkan. Karena keselamatan itu karunia pemberian. Kalau namanya pemberian harus diterima baru dapat. Maka siapa yang menerimanya akan diselamatkan. Konsep lama saya terkikis, kebenaran Allah tembus. Sejak itulah saya membuka hati, lalu saya menerima pribadi Tuhan Yesus, dan benar sudah. Kehidupan saya diubahkan. Tadinya saya berjuang sekali mau berubah, gak mampu. Tapi dengan mengerti kebenaran Allah, dengan bisa dikikis konsep yang salah, maka Allah sendiri bekerja. Allah bertindak, memperbaharui kehidupan saya. Dan sejak itulah ada kerinduan membagikannya, menyampaikannya kepada orang lain. Kalau sebelumnya tidak. Nah, sebelum firman itu berbicara, dibukakan oleh Roh Kudus, saya itu bekerja dengan tujuan, dengan motivasi supaya saya dipuji orang. Ya, saya tampil supaya kelihatan rohani, karena kepingin rohani, padahal di dalam dosa terus gitu ya. Kepingin sekali dilihat orang rohani, maka kepingin menampilkan diri. Tapi sesudah firman itu tembus ke dalam, tujuannya, motivasinya sudah diubahkan. Tujuan utama adalah bagaimana supaya pengalamanku ini bisa dialami oleh orang lain. Ini sudah menjadi tujuan yang baru. Apa yang kurasakan bisa dirasakan oleh orang lain. Sehingga saya tidak melihat orang-orang siapa yang saya layani, tapi semua membutuhkan. Semua orang perlu. Kenapa? Karena saya sudah punya pengalaman. Konsep saya itu yang membuat saya tidak mengerti. Berarti masih banyak saudara-saudara saya memiliki konsep yang sama. Konsep yang sama membuat firman yang benar tidak tembus-tembus. Maka mari kita sebagai orang Kristen yang sudah bertahun-tahun mendengar firman, tapi sampai hari ini belum mengerti, belum yakin, dosa diampuni. Selidiki konsep kita. Selidiki konsep apa yang sudah berkarat di dalam diri kita, membuat firman yang ditabur membangun. Perhatikan masing-masing. Pasti beda satu dengan yang lain konsepnya. Konsep bangsa Israel tadi adalah dia mengharapkan raja yang datang itu adalah membebaskan mereka dari penjajahan bangsa lain. Dia tidak mengerti bahwa kedatangan Yesus membebaskan mereka dari dosa mereka. Kalau untuk membebaskan dari penjajahan bangsa lain harus dengan tangan besi, dengan kekerasan, kekuatan. Tapi Yesus datang dengan lemah lembut karena dia mau membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kedatangannya harus mati karena kematiannya lah yang bisa mengampuni dosa kita. Inilah perbedaan konsep bangsa Israel dengan konsep kebenaran. Jadi kebenaran yang datang dari Allah tidak tembus kepada bangsa ini, sehingga mereka menolak ketika Yesus datang. Mari kita semua, saudara-saudara, apakah konsep kita yang kita anggap selama ini benar, tapi lihat kehidupan rohani kita, apakah kita sendiri puas? Kalau kita sendiri pun tidak puas, berarti itu artinya rahasia Allah belum dibukakan. Kalau rahasia Allah sudah dibukakan, kita dipuaskan oleh Allah dan kita mau berbagi kepada orang lain. Apa yang sudah kita alami, kita mau supaya orang lain juga dapat mengalaminya. Inilah firman Tuhan, arti Allah menyertai kita. Nah, orang yang menerima raja yang baru mengampuni dosanya, maka sekarang pun Allah menyertai dia. Saat dia percaya, saat dia menerima pribadi Yesus sebagai raja yang berkuasa dalam hidupnya, Allah sudah menyertai dia. Berapa lama? Selama-lamanya. Karena raja yang datang dari surga adalah raja di bumi dan
dalam pribadi Yesus Kristus. Buka hati, selidiki hati. Konsep-konsep saudara harus disingkirkan kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, harus mau disingkirkan supaya kebenaran itu tembus, akhirnya kita menikmati kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kehadapan-Mu ya Tuhan, buat firman-Mu yang sudah menerangi hati dan pikiran kami. Kami melihat bagaimana bangsa pilihan sendiri, bangsa Israel yang sudah mendapat janji jauh sebelum kedatangan-Mu, tetapi mereka tetap tidak mengerti. Karena konsep yang ada dalam pikiran mereka, konsep secara lahiriah, konsep yang salah. Itulah sebabnya Tuhan meluruskan bahwa kedatangan-Mu ke dunia bukan membebaskan mereka secara jasmani, tetapi membebaskan dari dosa. Tuhan, kami juga sebagai orang Kristen, banyak konsep-konsep yang salah yang sudah berkarat di dalam diri kami, membuat kebenaran tidak tembus ke dalam hati kami. Sehingga sampai saat ini pun banyak yang belum mengerti, banyak yang belum menyadari keberadaan mereka. Kiranya Roh-Mu yang kudus menginsafkan, menyadarkan dan membukakan rahasia ini, supaya mereka juga mendapat kasih karunia itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami